Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmaida Sari Harahap dengan NIM 2214080002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya untuk memenuhi tugas metodologi penelitian 2 dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Milyasari, SPD MSI, dan Bapak Doni Saputra MPD. Nah, adapun judul dari proposal saya ini adalah penerapan E-modul suhu dan kalor berpendekatan etnostem pada pengolahan teh kawah terhadap kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 7 hal penting yang ada di bab 1 latar belakang, di mana pertama itu ada namanya paragraf pembuka. Nah, untuk paragraf pembuka, berpikir kritis adalah keterampilan penting abad ke-21 yang perlu diasah dalam pembelajaran, terutama fisika yang dianggap abstrak oleh siswa. Nah, untuk konsep dasarnya itu adalah berpikir kritis melibatkan kemampuan fokus, memberikan alasan logis, menarik kesimpulan, menggunakan informasi yang relevan, dan menjelaskan dengan jelas. Untuk permasalahannya, yaitu kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah, karena metode ceramah dan bahan ajar yang tidak kontekstual. Nah, untuk solusinya, yaitu penerapan E-modul berbasis etnostem menggunakan konteks pengolahan TKW sebagai pendekatan kontekstual dalam materi suhu dan kalor. Nah, untuk state of the art-nya itu, di mana penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa efektivitas E-modul berbasis STEM dan kearifan lokal dalam meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Untuk research gap-nya, di mana belum ada penelitian yang secara khusus mengembangkan dan menguji E-modul etnostem fisika ini berbasis TKW dengan fokus pada validitas, praktikalitas, dan efektivitas. Nah, untuk novelty-nya, di mana integritas konteks lokal atau TKW, pendekatan etnostem, dan penilaian komprehensif dalam modul suhu dan kalor. Nah, untuk identifikasi masalahnya, yaitu pertama ada kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik masih rendah, karena berdampak pada pemahaman mereka tentang konsep fisika. Metode pembelajaran konvensional dan bahan ajar yang tidak relevan ini menyebabkan keterampilan berpikir kritis dan kreatifnya yang rendah. Nah, untuk pembelajaran fisika yang belum banyak mengintegrasikan kearifan lokal, siswa kesulitan untuk menghubungkan konsep dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran tentang penggunaan E-modul ini berbasis etnostem dalam pembelajaran fisika masih terbatas. Nah, untuk batasan masalahnya, di mana meliputi penerapan bahan ajar E-modul fisika menggunakan etnostem dengan penekanan pada pemrosesan TKW untuk menguji kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik tipe CF kelas 11 tentang materi suhu dan kalor. Nah, E-modul digunakan untuk mendorong peserta didik untuk belajar secara mandiri dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dan yang ketiga itu adalah penelitian ini fokus pada penerapan E-modul fisika etnostem pengolahan TKW terhadap kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik pada fase F kelas 11 materi suhu dan kalor dan serta dapat digunakan sebagai alat untuk menerapkan materi pembelajaran. Nah, rumusan masalah. Bagaimana sih kualitas E-modul fisika berbasis etnostem ini dengan studi kasus pengolahan TKW dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa? Nah, untuk tujuan penelitiannya yaitu mengembangkan dan menghasilkan kualitas E-modul fisika etnostem, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa melalui konteks TKW. Nah, manfaat penelitiannya secara teoritis yaitu untuk menambah referensi, pengembangan bahan ajar tentang etnostem. Nah, secara praktisnya itu terbagi menjadi 4 untuk siswa, untuk guru, sekolah, dan peneliti. Di mana untuk siswa itu adalah untuk belajar mandiri dan kontekstual di mana aja bisa digunakan. Nah, untuk guru sebagai bahan alternatif, bahan ajar yang relevan digunakan saat mengajar. Nah, untuk sekolah adalah untuk meningkatkan mutu suatu pembelajaran di sekolah tersebut. Sedangkan peneliti adalah menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya. Nah, untuk hakikat pembelajaran fisika, di mana seperti yang kita tahu, fisika itu adalah ilmu alam berbasis fakta, konsep, dan eksperimen. Nah, untuk pembelajaran investigatif, berbasis proses dan produk. Nah, untuk tujuannya yaitu memahami konsep, melatih berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Nah, untuk kemampuan berpikir kritis dan kreatif,
Di mana berpikir kritis ini adalah proses penalaran tinggi untuk menilai fenomena dan mengambil keputusan yang efektif. Nah, untuk berpikir kreatif adalah proses menciptakan ide baru atau menggabungkan ide yang tidak terkait. Nah, untuk e-modul, di mana e-modul ini adalah bahan ajar elektronik yang interaktif dan mandiri, di mana berisikan tentang materi, latihan, evaluasi sebagai media. Medianya itu seperti yang kita tahu itu ada audio, video, dan animasi. Dan karakteristiknya seperti self-instruction, stand-alone, dan user-friendly. Nah, untuk pendekatan etnostem dan TKW, seperti yang kita tahu adalah konsep lokal atau pengintegrasian kearifan lokal, di mana etnostem itu adalah integrasi sains, teknologi, teknik, dan matematika dengan budaya lokal, dan menjadikan pembelajaran kontekstual dan bermakna, dan untuk menumbuhkan literasi sains dan budaya. Nah, untuk TKW-nya itu seperti kita tahu adalah minuman tradisional Sumatera Barat, yaitu daun kopi yang direbus. Konteksnya itu materi suhu dan kalor dalam kehidupan nyata. Nah, untuk jenis dan desain penelitian. Jenis dari metode penelitian saya ini adalah kuasi eksperimental, dan desainnya adalah counterbalance design, yaitu kelompoknya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu ada kelompok eksperimen dan ada kelompok kontrol. Nah, untuk masing-masing kelompok tadi akan diberikan perlakuan dan post-test. Desain ini akan mengatur waktu dan perlakuan yang berbeda. Nah, bab 3 penelitian. Bagian populasi dan sampel penelitian. Di mana populasinya seperti yang kita tahu adalah siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kubung yang menggunakan 2 kelas yaitu 60 siswa. Nah, untuk sampelnya adalah sampel tekniknya itu cluster random sampling menggunakan 2 kelas setelah uji normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata. Nah, untuk variabel penelitiannya, yang pertama itu ada variabel independen dan dependen. Nah, untuk independen yaitu penggunaan e-modul etnostem, sedangkan dependennya adalah kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Untuk sumber data yang diperoleh ada primer dan sekunder. Primer itu ya diambil dari hasil post-test peserta didik, sementara sekunder adalah nilai UTS dari si guru fisikanya yang ada di sekolah tersebut. Untuk instrumennya ada 2, yaitu tes uraian atau berbasis Hodge dan angka skala Likert. Nah, untuk teknik dan instrumen pengumpulan data, untuk instrumennya itu yang pertama itu ada soal tes keterampilan berpikir kritis dan kreatif berbentuk uraian, dan yang kedua itu ada rancangan proses pembelajaran dan validasi instrumen. Yang kedua itu ada jenis data. Seperti data yang tadi yang kita tahu ada data primer dan data sekunder. Nah, data primer itu diperoleh dari hasil post-test, sementara data sekunder diperoleh dari nilai UTS. Nah, untuk angka responnya itu adalah mudah digunakan, menarik, meningkat, serta minat peserta didik tadi. Nah, untuk skala Likert-nya itu dari angka 1 sampai angka 5. Diisi setelah penggunaan e-modul berlangsung. Nah, untuk teknik analisis data, di mana ada uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Yang kedua itu ada uji hipotesis, yaitu uji tes satu arah yang menggunakan Excel dan SPS atau SPSS. Nah, kriterianya itu signifikan lebih besar 0,05 dan T hitung lebih besar T tabel, hingga HA-nya diterima. Nah, untuk analisis endgen-nya, yaitu mengukur peningkatan dari pretest and post-test. Nah, untuk kategorinya itu terbagi menjadi 3, tinggi, sedang, dan rendah. Untuk kategori tinggi, dia bernilai lebih besar 0,7. Sementara yang sedang adalah dari 0,3 sampai 0,7. Dan kategori rendah adalah lebih kecil 0,3. Nah, untuk analisis respon peserta didik yaitu mengukur minat, efektivitas, dan kontribusi e-modul. Dan yang terakhir itu adalah hasil dianalisis dalam presentasi rata-rata. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dalam proposal saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.